Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah bersama kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kita hari Minggu, hari Sabat, hari perhentian Tuhan untuk kita bisa berhenti dari segala kegiatan dan aktivitas kita. Hari ini kita mau khususkan bagi Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau memuliakan namanya oleh karena kasih setianya besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita menabiskan ibadah minggu pagi ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita yang besar dan ajaib. Sambil kita semua mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai semua saudara, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika panas datang dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu menaruh percaya kepada Tuhan. Itulah kunci kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan, pengharapan, dan juga keberhasilan. Bukan terletak pada manusia, bukan terletak pada situasi kehidupan yang baik-baik saja, tetapi terletak kepada atau di dalam nama Tuhan, diri Tuhan sendiri. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan di segala situasi kehidupan kita, di segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 1 sebagai bagian dari puji-pujian kita dan juga untuk menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 1. Saya akan membacakan bagi kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan yang tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh, tapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Tidak demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oleh sebab itu orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian sungguh indah, dan kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas hari perhentian yang Kau sediakan, di mana kami boleh beristirahat secara fisik, tapi juga boleh merestorasi jiwa dan roh kami. Supaya pikiran, perasaan, keinginan kami kembali diselaraskan dengan firman-Mu. Begitu juga agar roh manusia kami kembali boleh dibangun, mendapatkan makanan rohani, yaitu roti dari surga, firman Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan menjadi rema, menjadi firman yang menyegarkan setiap kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom semua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ya, hari ini akan mengakhiri pembacaan ya atau perenungan firman Tuhan dari surat Yakobus ya, dari surat Yakobus. Dan kita sudah sampai di Yakobus pasal yang terakhir dan perikop yang terakhir. Ya, Yakobus pasal terakhir dan juga perikop yang terakhir. Dan topik kita pada pagi ini itu mengenai doa, ya, puasa bagi doa. Saya akan bacakan untuk kita Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan demikian firman Tuhan, adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah ia berdoa. Adakah seseorang yang bergembira? Biarlah ia bernyanyi. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah ia memanggil para penatua jemaat, dan biarlah mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Elia adalah orang biasa yang sama seperti kita. Dan ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ia berdoa lagi, lalu langit memberikan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika di antara kamu ada yang tersesat dari kebenaran, dan ada orang yang dapat membuatnya berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan satu jiwa dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita memasuki pembahasan dari Yakobus ya, pasal yang terakhir ya, pasal terakhir dan juga perikop yang terakhir di bawah tema kuasa dosa ya. Ini topik kita pada pagi ini, yaitu mengenai ya, maaf ini bukan kuasa dosa, maaf ini harus saya perbaiki, kuasa doa ya, bukan kuasa dosa. Ya, ini topik kita, kuasa doa. Nah, kalau kita membaca ya dari teks kita tadi ya, di situ Yakobus dia menjelaskan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat itu powerful ya, yang sangat berkuasa.
Ya, dan ada 4 ciri khas doa orang percaya menurut Yakobus yang bisa kita pelajari dari teks kita ini. Ya, ada 4 ciri khas doa orang percaya menurut Yakobus. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, ya, bahwa ternyata doa itu mendatangkan kenyamanan. Ya, orang yang senang berdoa, ya, orang yang hidupnya diwarnai dengan doa, ya, maka mereka akan mengalami kenyamanan, ya, itu comfort, ya. Mereka itu akan merasa tenang, ya, di dalam hidupnya. Mereka akan menjadi orang yang tidak gampang gerasa gerusu, ya, tidak gampang stres, ya, orang yang tahan menghadapi penderitaan, ya, orang yang stabil, ya, di dalam kehidupannya. Ya, jadi doa itu mendatangkan kenyamanan. Di dalam ayat 13 dikatakan, adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan, biarlah ia berdoa. Jadi kalau orang mengalami kesusahan, ya itu kan berarti kan, ya, itu jiwanya gelisah, ya, hidupnya gelisah. Maka nasihat dari Yakobus adalah dia harus berdoa. Nah, mengalami atau menderita kesusahan di sini misalnya apa? Mereka mengalami penganiayaan, ya, atau dia diperlakukan dengan jahat, ya, dia diperlakukan dengan tidak adil, ya, mengalami kesusahan, ya, berada dalam musibah. Ya, saya dulu pernah melayani, ya, atau bekerja di satu lembaga Kristen internasional yang berpusat di Inggris, ya, dan waktu gempa di Palu, juga gempa di Mamuju, ya, itu saya mengunjungi para korban dan rata-rata mereka itu kehilangan rumah, ya, mereka kehilangan rumah, kemudian ada anggota keluarganya juga yang menderita luka, ya, sampai ada yang meninggal, ya, dan itu mengalami depresi yang luar biasa. Tapi reaksinya saya perhatikan juga beda-beda. Ada yang begitu murung, ya, ada yang begitu sedih, ya, tapi ada yang sepertinya dia lebih kuat, ya, itu lebih tabah menghadapi semuanya itu, ya. Ada pendeta yang kehilangan gerejanya waktu gempa di Jogja dulu yang terus-menerus saya ketemu itu berapa kali, ya, terus berkeluh kesah, murung, sedih seperti itu, ya. Nah, tapi ada hamba Tuhan yang dia lebih optimis, ya. Dan biasanya kepada yang murung, sedih itu, ya, itu saya bilang sama dia, ya, ini Pak Pendeta nggak usah khawatir Pak. Ya, Tuhan izinkan ini tuh artinya Tuhan akan membangun gereja Bapak lebih bagus, ya, lebih megah dan lebih indah. Ya, dan benar, ya. Jadi setelah itu pasca gempa, kemudian rekonstruksi, ya, gereja-gereja mendapatkan banyak bantuan. Saya juga banyak menyalurkan bantuan-bantuan, ya, itu pada waktu itu. Semua gereja pasca gempa Jogja itu dibangun lebih besar, lebih bagus, lebih kuat. Ya, semuanya. Ya, saya tidak ada melihat gereja itu setelah gempa itu yang dibangun, ya, itu bangunannya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya, semuanya itu lebih bagus. Ya, dan kita percaya karena banyak doa-doa yang dinaikkan, ya, dari anak-anak Tuhan, ya, untuk anak-anak Tuhan lain yang menderita. Jadi doa itu mendatangkan kenyamanan. Ya, bagi Anda yang sedang mengalami eh, depresi, ya, itu mengalami kesusahan, ya, itu mengalami tekanan kehidupan, ya, maka yang perlu Anda lakukan, yang perlu kita lakukan adalah kita harus berdoa, ya. Berdoa itu maknanya apa? Kita berpaling kepada Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan. Ya, doa itu kalau saya coba memberikan definisi, ya, definisi saya tentang doa itu adalah sebuah pengakuan bahwa saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Karena itu saya datang kepada Tuhan. Ya, karena doa itu akan mendatangkan
kenyamanan. Itu yang pertama, Saudara. Ya, doa mendatangkan kenyamanan. Nah, kita lihat misalnya ada beberapa bagian lain dari firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikan. Ya, jadi serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu peduli. Ya, jadi kalau kita mengalami kesusahan, mengalami kekhawatiran, mengalami kegentaran, ya itu datang kepada Tuhan. Saya saat-saat di mana saya mengalami kesulitan yang paling hebat ya dalam hidup saya, kegentaran, ya juga kecemasan, ya dan kesusahan yang paling hebat, ya saya datang kepada Tuhan. Itu adalah saat di mana saya justru semakin datang kepada Tuhan dan mengakui saya tidak sanggup. Ya, dan ketika saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya butuh Engkau. Ya, Tuhan itu cepat sekali menolong. Ya, tidak pernah terlambat. Ya, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita asal kita senantiasa datang kepadanya dan percaya kepadanya. Ya, kita ingat peristiwa Yunus ya, ketika dia dilempar ya itu ke dalam laut, kemudian ditelan oleh ikan besar. Ya, memang itu juga karena dosanya juga ya, karena dia lari ya dari panggilan Tuhan. Ya, Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, ya malah dia pergi ke arah Spanyol ya, ke Tarsis ya, Tuhan suruh dia pergi ke arah timur, ya dia malah pergi ke barat ya, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, sampai kemudian Tuhan menghukum dia, kemudian dia dilemparkan ya oleh karena kapal itu hampir karam ya. Tapi di dalam perut ikan, Yunus itu dia berdoa. Ya, dia mengatakan ketika jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh. Doaku sampai kepadamu ke dalam bait-Mu yang. Jadi saudara, kesusahan yang kita alami, ya itu bisa karena memang Tuhan sedang menguji kita, supaya kita bisa naik ke dalam tingkatan iman yang lebih tinggi. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita mengalami kesusahan, ya itu untuk mendisiplinkan kita, karena kita berdosa. Ya, karena kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mengalami yang seperti itu, ya ingat Tuhan, ya datang di dalam doa, ya cepat bertobat, lalu kemudian ya minta pertolongan dari Tuhan supaya memulihkan kondisi Anda. Maka Tuhan pasti akan datang. Ya, jadi jika Anda menderita, berdoalah memohon penghiburan. Ya, namun manusia tidak selalu menderita. Ya, ada juga orang yang bergembira. Ya, siapapun yang memiliki sikap bahagia, Anda berada di atas. Ya, saya tidak tahu Anda saat ini sedang bahagia atau sedang susah. Ya, kalau Anda saat ini sedang berbahagia, itu berarti Anda sedang berada di atas, ya puji Tuhan. Ya, tapi di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang bingung ya dengan kehidupannya, bingung dengan pekerjaannya, ya atau tidak punya pekerjaan, ya baru di PHK misalnya. Ya, nah nasihat dari Yakobus di sini, kalau ada orang yang sedang bergembira, ya biarlah dia menyanyikan pujian. Ya, di satu sisi Anda memiliki semangat patah yang terluka, di sisi lain Anda memiliki semangat penuh kegembiraan. Jadi kalau kita sedang bergembira, kita harus menyanyikan pujian, ya dan pujian itu perlu didengar oleh orang yang susah, ya sehingga orang yang susah itu boleh mengalami penghiburan juga. Ya. Jadi kita membagikan kegembiraan kepada orang yang susah. Ini inti dari atau ciri khas ya dari doa yang penuh kuasa. Ya, doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang mendatangkan comfort. Ya, doa yang mendatangkan kenyamanan. Ya, makanya orang kalau dia berdoa dengan iman, ya doa yang penuh kuasa itu kan doa yang penuh dengan iman ya, artinya dia datang kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Ini masalahnya kadang-kadang ada orang yang dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, ya, tapi sebetulnya
dia tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong dia. Ya, sehingga dia tidak mengalami kenyamanan ya meskipun dia sudah berdoa. Ya, dia tidak berdoa dengan iman. Ya, dan itu artinya bahwa doanya tidak penuh kuasa. Tapi kalau doa yang penuh kuasa itu akan mendatangkan kenyamanan di dalam diri seseorang. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari dari perikop terakhir dari surat Yakobus ini, ya, yaitu bahwa doa itu mendatangkan kesembuhan. Ya, jadi tidak hanya doa itu mendatangkan kenyamanan, tapi doa itu juga mendatangkan kesembuhan. Ya, ayat yang ke-14 dan 15. Ya, di situ dikatakan, apakah ada di antara kamu yang sakit? Biarlah mereka memanggil para penatua gereja untuk mendoakan mereka dan mengurapi mereka dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Ya, doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkannya, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Ya. Kata sakit di sini mempunyai dua arti dalam bahasa Yunani. Ya, jadi itu kata sakit dalam bahasa Yunani yang pertama itu berarti kelemahan. Ya, orang mengalami kelemahan, ya, dan kelemahan itu bisa berkaitan dengan psikisnya dia, emosi, ya, tapi juga kelemahan secara spiritual. Ya, orang mengalami kelemahan secara psikis, ya, itu pikirannya lemah, sakit, ya, katakanlah begitu. Kemudian perasaannya itu perasaan yang pahit atau tersiksa, ya, bitterness, ya kan, atau felt rejected, ya, itu merasa tertolak, ya, merasa tidak berharga, merasa tidak dikasihi, ya, merasa bukan bagian, ya, dari satu komunitas, ya, atau bukan bagian dari satu keluarga, ya, diusir dari tengah-tengah keluarganya misalnya, ya, sehingga mengalami sakit secara emosi atau sakit secara spiritual, ya, rohnya itu roh yang lemah, ya. Dalam dunia ini, saudara, kita temukan banyak sekali orang yang rohnya itu lemah, ya, karena apa? Rohnya dikuasai oleh kepahitan, ya, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh roh yang tidak mau mengampuni, atau roh yang dikuasai oleh takut, cemas, khawatir, ya kan? Nah, jadi sakit di sini atau kelemahan di sini, ya, itu sakit di sini dalam pengertian itu kelemahannya, lemah secara emosi, ya, jadi jiwanya lemah, kemudian rohnya lemah. Ya, orang kalau sampai mengalami sakit jiwa, itu sakit jiwa itu jangan pikir itu cuma orang yang apa namanya, itu sampai gila ya di jalan-jalan, itu jelas. Memang itu lemahnya itu udah apa namanya, itu sudah sangat berat itu ya. Sampai dia tidak bisa mengenali dirinya, dia makan ngais-ngais dari tong sampah, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain secara wajar, ya kan? Ya. Nah, tapi ada orang-orang yang kelihatannya itu normal, ya, tapi kemudian ketika berinteraksi dengan orang lain, misalnya apa? Ya, dia gampang sekali tersinggung, ya kan? Dia gampang sekali marah. Ya, itu orang kalau gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah-marah, ya, itu tanda ketidakwajaran, saudara. Itu tanda kelemahan secara emosi atau spiritual. Ya, nah jadi sakit di sini bisa dalam pengertian kelemahan atau yang lainnya adalah sejenis penyakit, ya kan? Ya, itu sakit, ya, misalnya apa, demam lah, ya, kena COVID lah, ya kan, kena virus, bakteri, ya, diare, ya, itu adalah sejenis penyakit, ya, itu kelemahan. Nah, doa di dalam itu pemahaman ini Rasul Yakobus, ya, akan mendatangkan kesembuhan, ya. Nah, tetapi untuk itu dikatakan, ya,
mereka perlu memanggil para penatua gereja. Ya, jadi orang sakit ya atau keluarga dari orang yang sakit ya, atau lemah itu, mereka perlu memanggil para penatua gereja ya, anak-anak Tuhan yang mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki iman, ya. Mengapa? Karena doa dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu, Tuhan akan membangunkannya, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Ya, saya dulu pernah mengunjungi satu ibu ya, waktu itu dengan itu seorang hamba Tuhan ya, itu pendeta Ridwan Huta Barat namanya, di Jakarta ya. Dan kami mengunjungi satu ibu, saya lupa di daerah mana itu ibu itu, tapi ibu itu dia terbaring nggak bisa bangun, kayak lumpuh begitu, ya. Lalu kami datang, ya, ini karena kami diberitahukan ya ada yang ini satu ibu minta didoa apa namanya, itu keluarganya ya itu minta didoakan. Nah, datanglah kami mengunjungi ibu ini. Saya juga lupa ibu ini dia orang Kristen atau bukan, saya nggak ingat ya, atau saya nggak nanya waktu itu. Ya, tapi ibu itu rupanya begitu dicekam ketakutan dan juga dicekam kesedihan yang luar biasa ya, karena anaknya sehari sebelumnya baru habis-habisan dipukuli orang karena dituduh mencuri. Ya, jadi dipukuli massa begitu ya. Ibu ini ibu yang sangat sederhana, rumahnya juga waktu kami kunjungi itu sangat sederhana ya. Jadi sehari sebelumnya anaknya baru dipukuli orang, kemudian sampai kakinya dipatahkan, sampai setengah mati lah begitu anaknya itu, dan eh, sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang gawat. Jadi dia begitu sedih, dia begitu terpukul sekali, ya sampai kemudian ya dia sakit, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian itu kami datang, kami mendoakannya, ya. Dan ajaib saudara, setelah kita mendoakan, ya, sebelumnya membacakan firman Tuhan eh, itu dulu, ya, dan habis berdoa ibu ini langsung bangun, ya, dia langsung bangun, dia langsung segar. Waktu saya mahasiswa di sekolah teologi, lalu kemudian kami praktek ya, waktu itu saya praktek 2 bulan, ya, 2 bulan di daerah Siabung-Habong, ya di Sumatera Utara, ya. Lalu ada seorang anak muda lah, katakanlah begitu, yang buta matanya, ya. Itu pokoknya dia dia buta, kemudian dirawat di rumah sakit di Medan. Habis kami pelayanan, ya itu kami datang menjenguk dia. Ya, itu sebelumnya dia nggak buta, tapi kemudian dia mengalami kesakitan yang luar biasa sampai dia buta. Jadi waktu kami datang ke rumah sakit, dia buta, dia nggak bisa melihat. Ya, kemudian kami mendoakannya. Habis kami mendoakannya, dia bilang, ini mata saya sudah bisa melihat katanya. Dan habis itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia masuk di sekolah teologi di STI di Jogja, ya ini 3 kilometer dari rumah kami di sini. Dia menjadi hamba Tuhan sampai dia selesaikan, terakhir dia selesaikan S2. Ya, dia menjadi pelayan Tuhan. Ya. Nah, itu Tuhanlah yang tahu, ya, dia dan Tuhan yang tahu, ya, apa pergumulannya pada waktu itu. Jadi itu cara Tuhan memanggil dia. Ya, jadi doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Nah, saya kira ini penting, ya, karena kelemahan atau ada juga sakit penyakit tertentu. Kalau diare itu bukan karena dosa ya, kalau diare itu karena itu makanan kita. Atau misalnya orang terkena apa flu misalnya, yaitu karena ada virus flu kan, ya, atau COVID itu bukan karena dosa, ya. Tapi ada banyak penyakit-penyakit itu karena dosa, ya. Oleh karena kepahitan, oleh karena takut cemas khawatir.
Nah, jadi ada dosa-dosa yang membuat orang mengalami sakit penyakit dan itu perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Nah, kelemahan di sini bisa lemah dalam iman. Ya, Roma 14 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya, namun tidak dengan pikiran-pikiran yang menghakimi. Ya, jadi di sekitar kita, ya mungkin kita sendiri juga ya merupakan bagian dari yang disebut oleh Roma 14 ayat 1 ini. Ya, orang yang lemah imannya. Ya, saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang seperti itu. Ya, sudah cukup tua usianya. Yang seharusnya dia punya iman yang kuat. Tetapi imannya tidak kuat, imannya lemah. Ya, dia tidak punya kekuatan rohani. Ya, usianya sudah 50, bahkan ada yang 60, ada yang lebih. Ya, tetapi masih bayi rohani. Ya, nah ini Rasul Paulus itu berkata kita tidak boleh menolak orang seperti itu, ya kita harus tetap menerima dia. Mengapa dia lemah dalam iman? Oleh karena mungkin dia tahu banyak firman Tuhan, tetapi dia tidak sanggup untuk menerapkan, ya, mengaplikasikan apa yang dia tahu itu, apa yang dia mengerti, ya dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan praktisnya sehari-hari. Ya, misalnya apa? Tuhan perintahkan dia untuk mengampuni dosa, untuk memisahkan orang dari dosanya, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya. Sehingga imannya lemah terus, lemah terus. Ya, lemah secara rohani. Ya kan? Ya, ada orang-orang yang lemah secara rohani. Ya, sulit sekali diajar. Ya, ingat saudara, roh kita ini bisa gagah dan perkasa, bisa kuat kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, bukan bergantung pada seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar atau kita renungkan. Ya, ada orang yang dia cuma tahu sedikit tetapi dia melakukan firman itu sehingga dia kuat. Ya, 1 Korintus 8 ayat 9. Akan tetapi perhatikanlah agar jangan kebebasanmu itu menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kebebasan, ya misalnya apa, mau makan apa saja silakan. Ya, tetapi kadang-kadang apa yang kita makan bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah secara rohani. Ya, jadi kita harus waspada. Kemudian ada orang yang memiliki kelemahan kepribadian. Ya, 2 Korintus 11 ayat 21, dengan malu saya akui, ya ini adalah Paulus, bahwa kami pun lemah dalam hal itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya dia secara kepribadian itu lemah. Ya, misalnya apa? Dia sulit untuk menerima kritik misalnya. Ya, sulit untuk dikoreksi. Kadang-kadang ada hamba Tuhan juga yang seperti itu. Ya, dalam konteks penyakit, bagaimana respon seseorang saat didiagnosis penyakit yang serius? Ya, ada orang yang didiagnosis penyakit serius, dunia ini seperti runtuh. Ya, saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi saya ada bertemu dengan orang yang, wah sudah berat sekali sakitnya. Ya, tapi waktu kami kunjungi dia, ya ibu ini seorang hamba Tuhan, seorang misionari, kami berusaha untuk menghibur dia, ya. Waktu itu kami masih mahasiswa sekolah teologi, tetapi yang terjadi bukan kami menghibur dia, dia menghibur kami. Ya, dari kami berbicara dengannya, ya itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat yang justru memberikan peneguhan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, ya tetap fokus ya dalam memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, ya untuk tidak meninggalkan Tuhan. Ya, nah jadi eh, kadang-kadang ada orang yang sakit sekalipun, ya Tuhan justru memakai kesakitannya itu untuk meneguhkan hidup orang lain. Ya, untuk menyembuhkan kelemahan orang lain. Ya, nah itu berarti dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia berdoa. Jadi itu poin yang kedua, ya. Jadi doa itu ya untuk apa? Untuk kesembuhan.
Ya, doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang menyembuhkan. Nah, kita lihat di dalam bagian ini apa yang diajarkan oleh Yakobus, ya. Kalau orang mengalami sakit, ya, saat mencapai titik terendah dalam kehidupannya, nah kadang-kadang ada orang yang dia tidak lagi sanggup untuk berdoa, ya kan? Dia tidak sanggup untuk berdoa. Nah, apa yang perlu dia lakukan? Dia harus mencari orang lain untuk berdoa. Ya, siapakah mereka? Dia menyebut para penatua gereja, ya, para elder, ya, para pelayan Tuhan. Ya. Mengapa? Karena itulah kekuatan spiritual yang Anda butuhkan. Ya, temui hamba Tuhan, ya, atau saya memakai istilah rekan pertanggungjawaban rohani. Ya, kita ini perlu ya memiliki rekan pertanggungjawaban secara rohani. Ya, orang yang lebih rohani dari kita. Ya, dan paling sering itu adalah itu pendeta Anda misalnya ya, atau misalnya eh, itu penginjil atau hamba-hamba Tuhan, ya, itu di mana Anda bergaul karib dengan. Mereka adalah pengawas, ya, pendeta yang kuat secara rohani. Mereka adalah orang-orang saleh, merekalah yang perkasa secara rohani. Pergilah kepada mereka yang kuat rohaninya, mereka yang berkemenangan, mereka yang sabar bertahan, manfaatkan kekuatan mereka. Ya, ini saya ingat dulu waktu di Bandung, saya itu berjemaat ya, itu di satu gereja. Waktu itu di GPI, saya lupa namanya GPII Tesalonika kalau nggak salah itu nama gerejanya. Ya, sudah lama sekali waktu saya masih SMA ya, sebelum saya masuk ke sekolah teologi ya. Ada yang unik, ada seorang penatua ya, itu penatua namanya Pak Purba. Ya, dia sebetulnya orang Chinese ya, tapi eh, itu nggak tahu bagaimana dia bisa dapat form Purba itu ya. Dan saya punya kesan tersendiri ya ini dengan Pak Purba ini. Ya, waktu itu saya masih SMA ya, dan ya punya masalah-masalah lah ya. Itu kadang-kadang kita ada ya konflik-konflik ya, itu di sekolah misalnya. Itu konflik dengan sesama anggota persekutuan di gereja ya, atau konflik-konflik lain. Nah, itu saya perhatikan, saya kalau ketemu dia, kemudian berbicara, dan waktu itu, ya itu namanya anak SMA itu kan banyak problem-problem emosi ya, di anak-anak SMA itu. Ya. Itu saya rasakan, habis saya bicara sama dia misalnya sejam, setengah jam, 1 jam aja. Kok saya merasa langsung beban saya itu hilang. Ya, itu beban saya itu hilang. Dan saya tahu dia juga orang yang kuat sekali berdoa. Ya, nah jadi kita perlu untuk memiliki rekan pertanggungjawaban ya, para penatua ya, hamba-hamba Tuhan yang bisa membimbing Anda ya supaya menjadi orang yang kuat ya secara rohani. Itu poin yang kedua ya, doa itu menyembuhkan. Kemudian kita lihat poin yang ketiga, doa dan persekutuan. Ya, di dalam ayat yang ke-16 di sini Yakobus dia menulis, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Jadi ini berulang-ulang ya kalau kita perhatikan di dalam surat Yakobus ini, ya pentingnya orang untuk membereskan ya hubungannya baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Ya, dikatakan di sini saling mengaku kesalahanmu. Ya, membereskan masalah-masalah dengan sesama kita. Jadi ada keterkaitan yang kuat antara doa dengan fellowship.
Ya, doa dengan persekutuan kita dengan orang lain. Ya, apakah itu dengan ibu kita, dengan ayah kita, ya dengan saudara kandung kita, ya dengan anak-anak kita, ya saling mengakui kesalahan, kemudian saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, kita tahu bahwa dosa itu menyebabkan banyak sekali sakit penyakit. Ya, dan tadi kita sudah belajar bahwa sakit penyakit itu bukan hanya secara fisik, ya, tetapi juga secara jiwani, ya, secara mental, ya. Dan itu semua adalah pekerjaan dari dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, ini sekarang pertanyaannya, mengapa Yakobus dia mengatakan seperti itu? Ya, Yakobus baru saja mengatakan, jika Anda lemah, temuilah seseorang yang kuat secara rohani dan biarkan dia berdoa untuk Anda. Ya, dan jika hati Anda tulus dan Anda berada di sana karena Anda ingin Tuhan menjangkau dan memulihkan Anda, maka dia akan melakukannya. Ya, jadi dua orang yang saleh dapat membantu kelemahan hidup Anda. Ya, kita mesti ingat ya bahwa kita ini manusia adalah makhluk sosial. Ya, Tuhan tidak mendesain kita, merancang kita untuk sendirian. Ya, itu seperti orang hidup di hutan sendirian misalnya. Tidak. Ya, Tuhan merancang kita menjadi makhluk sosial. Makanya Adam, ya, Tuhan menciptakan begitu banyak hewan, ya, berbagai macam, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Adam itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dirinya. Sampai kemudian Tuhan membentuk Hawa dan membawa Hawa kepada Adam. Lalu kemudian dari Hawa ada anak-anak yang lain. Kemudian ada satu bangsa, yaitu satu generasi. Kemudian sampai berbangsa-bangsa. Ya, nah jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai, ya, makhluk yang perlu untuk bersekutu. Ya, kita membutuhkan orang lain dan kita akan menjadi lebih baik. Ya, seharusnya kita menjadi lebih baik, ya, oleh karena ada orang lain, ya. Dan betul ya, kita ini kan menjadi orang lebih baik karena ada orang lain. Ya, coba aja, ya, lihat di sekitar Anda, apa-apa yang Anda pegang, ya, Anda itu apa-apa yang Anda pakai, ya, itu semua karena, ya, itu ada orang lain yang Tuhan pakai, ya, Tuhan beri hikmat, ya. Misalnya apa? Zoom ini, ya kan? Itu karena ada orang yang memang Tuhan pakai, Tuhan beri ilmu, ya, sehingga mereka, ya, itu dia bisa menciptakan Zoom, ya, kita bisa berkomunikasi seperti sekarang. Ya, sesuatu yang Anda tidak pernah pikirkan, toh. Ya, eh, kita mulai pakai Zoom ini kan pas apa itu? Yang pandemi COVID, ya. Nah, saya setahun sebelumnya itu sudah berkomunikasi pakai Zoom, yaitu saya rapat, yaitu dengan Zoom, ya. Tapi katakanlah misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, enggak ada, ya. Tapi terus berkembang, ya, sehingga Anda bisa tetap belajar firman Tuhan dimanapun Anda berada, ya kan? Ini sekarang ada yang di Kupang, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ya mungkin ada yang di tempat yang lain. Ya, nah jadi kita membutuhkan orang lain, ya, karena kita ini makhluk sosial. Nah, secara rohani pun kita membutuhkan orang lain. Ya, kita akan menjadi lebih kuat ya kalau kita memiliki fellowship, ya, kita bisa berfellowship, ya, kita bisa manfaatkan WA, ya, itu saya kadang-kadang memberikan konseling, ya, atau misalnya apa, eh, itu konseling pranikah, ya, saya pernah mengkonseling pranikah atau mengkonseling orang sering, ya, itu pakai Zoom, ya, atau misalnya video call, ya kan, itu sama saja, ya. Nah, jadi eh, kita bisa terhubung satu sama lain dengan gampang sekali, ya, tidak mesti ketemu, ya, dan biayanya jauh lebih murah, ya. Nah, kita membutuhkan orang lain, ya.
Dengan kata lain, jangan menunggu sampai Anda mencapai dasar, ya, artinya Anda benar-benar terpuruk. Ya, jagalah hubungan dengan orang-orang beriman lainnya sehingga Anda selalu saling mendoakan, ya. Itu adalah elemen umum dari persekutuan. Saling jujur, ya, saling mengaku dosa. Ya, ini tidak berarti membuang semua sampah dalam hidup Anda. Itu berarti jangan sembunyikan kejahatan Anda, ya. Jadi dosa itu menginginkan ketersendirian. Dosa menginginkanmu sendirian, ya, supaya Anda tidak perlu berhubungan dengan orang lain. Dosa ingin mengisolasi hidup Anda dengan orang lain, ya. Dosa tidak ingin siapapun yang tidak tahu menjadi tahu. Dan selama itu bersifat pribadi dan rahasia, Anda dapat merawatnya, ya, merawat dosa, memeliharanya dan memberinya makan. Ya, sebaliknya Tuhan ingin, ya, supaya dosa itu tersingkap, ya, disingkapkan, terbuka, ya, di antara orang-orang yang mengasihi Anda. Ya, supaya apa? Supaya dosa itu dibereskan. Apalagi yang namanya itu pemimpin, ya, itu pemimpin nasional, ya. Hari Rabu ini kita akan memilih pemimpin nasional. Ya, kita harus tahu siapa orang yang kita pilih. Ya, itu bagaimana kehidupan. Ya. Nah, apakah itu berarti itu misalnya ada rekam jejaknya yang tidak baik misalnya? Apakah itu artinya kita membenci dia? Tidak. Ya, kita tidak membenci orang itu. Ya, nah, tetapi ya setiap orang perlu membuka dirinya, perlu terbuka, ya, itu dengan orang-orang yang dekat dengannya sehingga orang itu tahu seperti apa. Jadi akuilah, keluarkanlah, ya, bersikap jujur dan bagikan perjuangan Anda melawan dosa. Beritahukan kepada orang-orang bahwa Anda sedang berperang sehingga Anda tidak menjadi lemah, ya, kalah, letih, lelah, terluka dan menjadi korban, ya. Kita perlu terbuka, ya, kita perlu berbagi, mencari pengampunan satu sama lain. Ya, kita semua ini adalah orang berdosa, ya. Gak ada orang yang sempurna di sini, ya, sehingga ya khususnya orang-orang yang terdekat kita, itu keluarga kita, ya, kita pasti tahu kan, ya, itu seperti apa dia, ya, tapi kita tetap itu menerima dia kan, ya, kita tidak mengusir orang itu, ya, kita tidak mengusir itu saudara-saudara kita sendiri, ya, dan kita ingin menolong dia. Yang terakhir, saudara, poin yang keempat, ya, apa yang disampaikan oleh Yakobus di sini, ciri khas doa, ya, doa dan puasa. Apa itu? Ya, doa orang benar. Ya, dia di sini berbicara tentang orang benar. Ya, ciri khas doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang disampaikan oleh orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, dengarlah bahwa orang saleh yang mendoakanmu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya kan, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan ketika dia mendoakan kita, ya, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa kita, ya, tetapi kadang-kadang dosa itu memang bisa menghalangi Tuhan untuk menolong kita. Ya kan? Makanya di dalam Alkitab dikatakan yang membuat Tuhan itu menyembunyikan dirinya dari kita itu adalah segala pelanggaran, ya, segala dosa-dosa kita. Ya, jadi dosa-dosa kita itu bisa menghalangi doa-doa kita. Ya, ini saya ulangi sekali lagi kalimatnya. Dosa-dosa kita itu bisa menghalangi doa-doa kita, ya, untuk sampai dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, sehingga kadang-kadang kita perlu mendatangi orang saleh, ya, dan biasanya kalau dia adalah orang benar, ya, itu orang yang saleh itu artinya dia akan apa? Memberikan nasihat supaya kita meninggalkan dosa. Ya kan? Supaya kita bertobat. Ya, cuman masalahnya banyak kali kita nggak mau bertobat. Ya, tapi kalau kita setuju, ya, dengan orang benar ini yang mengatakan kau harus bertobat, lalu kemudian oke, kita katakan saya bertobat. Ya, maka orang benar yang mendoakan kita
doanya itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, doa yang penuh semangat dari seseorang yang sedang berjuang ya melawan dosa dalam hidupnya dan hidup benar di hadapan Tuhan sangatlah kuat. Ya, orang itu menjadi benar, menjadi saleh bukan karena dia itu lebih baik dari kita, tidak. Ya, tetapi karena dia terus-menerus berjuang untuk bisa menang, ya, mengalahkan itu kedagingannya. Ya, naturnya setiap orang itu adalah orang berdosa. Iya kan? Ya, secara lahiriah semua kita ini orang berdosa. Semua kita ini harus berjuang melawan dosa. Ya, tetapi ada orang-orang yang dia bisa ya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Misalnya ini ada orang yang ya dia sudah anak Tuhan tapi masih ya itu misalnya dia masih bergumul ya dengan makian misalnya, itu kata-kata kotor misalnya. Nah, tapi ada orang yang sudah lebih ya itu tinggi, itu tingkatan yaitu kedekatannya dengan Tuhan, yaitu tingkatan kerohaniannya, dia tidak lagi bergumul dengan masalah kata-kata kotor. Misalnya. Ya, doa yang lemah datangnya dari orang yang lemah. Makanya orang yang lemah perlu mendatangi orang yang. Ya, nah, di dalam bagian ini, ya, penulis Yakobus memberikan contoh Elia. Ya, Elia, contoh pendoa yang penuh kuasa, ya dia berikan di sini itu adalah Elia. Ayat 17-18, ya Yakobus menulis begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, selama 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Ya, sebagai apa? Sebagai hukuman Tuhan karena orang Israel menyembah Baal. Itu pada zaman Raja Ahab. Ya, dan dia beristri Izebel. Ya, kita tahu itu Izebel. Ya, itu bukan dari keturunan Israel, ya dari bangsa lain yang menyembah berhala, ya dewa Baal. Ya, jadi Tuhan pakai Elia ini dan dia bersungguh-sungguh berdoa, hujan jangan turun. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan sebagai hukuman. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kebanyakan orang Yahudi menganggapnya sebagai tokoh perjanjian lama yang paling suka berpetualang dan semua orang tahu tentang dia. Elia adalah seorang pria dengan sifat seperti kita. Ya, dia itu hanya seorang manusia sebetulnya. Ya, dia memiliki gairah yang sama, dia menderita seperti kita menderita. Ya, tapi Tuhan pakai ya, ini nabi yang luar biasa. Ya, karena nabi ini yang Tuhan pakai untuk mengembalikan orang Israel agar mereka ya kembali menyembah Yahweh. Mereka jatuh ke dalam dosa yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan, yaitu mereka berpaling dari Yahweh, ya mereka menyembah Baal. Ya, di dalam kitab raja-raja ya kita bertemu di situ Elia sama seperti kita. Ya, dia menderita kelaparan, dia menderita ketakutan. Ya, itu setelah dia bertarung dengan nabi-nabi Baal, ya kita ingat itu. Ya, kemudian akhirnya Tuhan menyatakan mujizat dengan turun api dari surga, ya itu dari langit menghabisi semua ya kurban, ya itu persembahan itu yang ada di atas mezbah, hingga kemudian orang Israel begitu takjub dan mereka mengatakan ya ini adalah Yahweh, dialah Yahweh, ya Yahweh dialah Elohim, Yahweh dia adalah Elohim. Ya, sementara ini nabi-nabi Baal itu mereka mulai dari pagi sampai sore itu ya mereka minta api dari langit sampai mereka kemudian apa kerasukan, kemudian mereka itu melukai tubuh mereka ya supaya Baal itu menurunkan api dari langit, tapi tidak ada api dari langit yang turun. Ya, karena Baal itu hanya berhala saja. Ya, tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ahab menyampaikan
bagaimana nabi-nabi Baal itu berapa ratus ya, 300 kalau tidak salah, dibunuh oleh orang Israel, disembelih. Kemudian Isabel mengancam dia. Isabel mengatakan, ya, jam yang sama kau bunuh itu nabi-nabiku, aku akan membunuh. Dia ketakutan. Sampai kemudian dia lari. Alkitab mengatakan dia lari sampai ke Horeb. Di Horeb dia begitu kelelahan, begitu stres. Lalu malaikat Tuhan datang suruh dia makan. Lalu oleh kekuatan makanan dia berjalan ya itu dari Horeb. Dia dari Berseba, saya kalau nggak salah. Ya, dia berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Tempat di mana Tuhan menurunkan 10 hukum kepada Musa. 40 hari 40 malam dia berjalan. Ya. Elia manusia biasa. Dia mengalami kelelahan karena pertempuran. Ya, dia hanya manusia biasa kepada kita. Tapi Alkitab mengatakan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Elia sungguh-sungguh berdoa. Ya, ada orang yang berdoa namun tidak sungguh-sungguh berdoa. Ya, mereka berbicara kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu adalah pelayan ilahi dan mereka hanya memberi perintah kepadanya. Ya, jadi orang berdoa itu memberi perintah kepada Tuhan. Tuhan, kau harus berikan saya pekerjaan ini. Tuhan, kau harus memberikan saya rumah atau engkau harus memberikan saya uang dalam jumlah sekian. Ya. Atau Tuhan, engkau harus menyembuhkan penyakit dari orang tua saya misalnya. Ya, jadi sepertinya kita yang mengatur Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan dapatkannya. Itu Yohanes 15 ayat 7. Banyak orang itu memotong ayat itu ketika menjelaskannya. Mereka itu fokus pada itu frasa yang kedua. Minta apa saja kau akan mendapatkannya. Minta apa saja dalam nama Yesus kau akan mendapatkannya. Mereka lupa dengan persyaratannya. Ya kan? Persyaratannya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi syarat pertama tinggal dalam Yesus. Kemudian Yesus mengatakan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kami itu artinya apa? Perkataan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, kehendaknya tinggal di dalam kita. Rencananya kita mengerti dengan baik, kita tahu dengan baik. Lalu kemudian kita meminta berdasarkan firman-Nya, berdasarkan keinginannya, berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak kita. Nah, kalau kita meminta berdasarkan kehendak Tuhan, mungkin nggak Tuhan tidak menjawab? Nggak mungkin. Mungkin nggak Tuhan tidak mengabulkan? Nggak mungkin. Kalau kita misalnya berdoa, Tuhan saya ya ingin punya pekerjaan gajinya 100 juta per bulan. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Atau bisa tunggu. Bisa juga tidak. Kalau Tuhan di dalam hikmatnya bilang, wah kamu ini kalau gajimu 100 juta sebulan, ini kamu pasti akan meninggalkan saya. Tapi kalau kita berdoa begini, Tuhan ini saya masih punya om. Kita berdoa sungguh-sungguh, om, Tuhan ini om saya ini belum mengenal Engkau. Dia masih menyembah ilah lain. Saya rindu sekali Tuhan. Dia boleh mengenal Yesus. Dia boleh diselamatkan. Ya, menurut Anda Tuhan akan dengar? Menurut saya ya Tuhan akan dengar. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu ingin semua orang untuk diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar akan Kristus. Jadi selaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, pasti akan Dia kabulkan. Ya, selaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Apa saja yang kita minta, akan Dia kabulkan. Ya, kalau kita berdoa misalnya,
Tuhan, saya berdoa buat anak-anak saya, supaya anak-anak saya ini bisa sukses, ya, di dalam studinya, nanti bisa dia dapat pekerjaan, dan hidupnya memuliakan Engkau. Saya rindu anak-anak saya ini semua hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, menurut Anda, Tuhan akan dengar dan jawab nggak itu? Akan berikan nggak yang Anda minta? Saya yakin ya. Karena memang kehendaknya adalah supaya setiap orang ya menggunakan hidupnya memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda itu minta ya anak-anak Anda, ya itu anak-anak Anda sukses dengan studinya, dapat pekerjaan yang bagus dengan tujuan apa? Ya, itu motivasi ya, itu walaupun kita tidak kasih tahu sama Tuhan, tapi motivasinya supaya saya bisa sombong gitu kan. Wah, anak saya nanti kalau ketemu orang itu ditanya, anakmu kuliah di mana? Oh, anak saya kuliah di UGM. Atau anakmu kuliah di mana? Oh, anak saya kuliah di Harvard di Amerika atau di Cambridge. Nah, saudara, itu bahaya. Kemudian yang terjadi kita sombong. Dan ya, kalau sudah sombong, Tuhan tidak senang. Ya, nah, jadi kita tidak boleh menjadikan Tuhan itu sebagai pelayan ilahi yang kita memberikan perintah kepadanya, tidak boleh. Ya, Tuhan itu bukan sekretaris ilahi. Ya, sehingga kita dengan semena-mena mendikti. Ya, Alkitab mengatakan Elia sungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa tidak turun hujan, maka selama 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Selama 3,5, dan dia katakan itu kepada Ahab. Dia bilang, selama 3,5 tahun, karena kamu dan umat Israel sudah menyembah Baal, meninggalkan Yahweh, meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, maka tidak akan turun hujan, kecuali aku katakan sebaliknya. Wah, ini luar biasa. Anda bisa baca itu nanti di 1 Raja-Raja 17 ayat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh cerita ini? Dalam 1 Raja-Raja 17 tidak disebutkan apapun tentang doa Elia. Tidak disebutkan apapun tentang masa kekeringan selama 3,5 tahun. Itu mengasumsikan doanya dan itu berbicara tentang draftnya. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 18 disebutkan tahun ketiga, tapi itu berbeda dengan 3,5 tahun, ya, di mana Elia menghabiskan 2 tahun di Sarfat. Ya, kita ingat peristiwa janda itu yang cuma punya, ya, itu roti yang cukup dia makan pada waktu itu, ya, itu tepung gandum dia makan, ya, dan setelah itu dia mati, nggak ada lagi apa-apa. Anda bisa bayangkan 3,5 tahun, ya, tidak ada hujan. 3,5 tahun tidak ada hujan itu seperti apa? Di Timur Tengah, di Israel. Ya, kita ingat peristiwa apa itu Ruth, ya, yang waktu di Bethlehem ada kelaparan, mereka pergi ke Moab kan, mengungsi. Ya, nah 3,5 tahun tidak ada hujan, itu berarti ada kelaparan. Ya. Pada tahun ketiga Elia pergi menemui Ahab, kemudian menghadapi nabi-nabi Baal. Ya, kita ingat peristiwa ini. Ya, itu cara Tuhan mengembalikan orang Israel. Dihukum dulu tuh karena menyembah berhala. Tapi kemudian Tuhan pulihkan, ya, melalui Elia dikembalikan agar mereka kembali menyembah yang benar. Ya. Hal yang menarik, Yakobus mengatakan Elia seorang manusia biasa, sama seperti kita. Dia kuat dalam satu hal, lemah dalam hal yang lain. Yakobus berkata, Elia berdoa dan apa yang Tuhan lakukan, ya, melalui Elia Tuhan benar-benar mengendalikan hujan sebagai jawaban atas doa. Ya. Dan sebagai kesimpulan, sebagaimana Tuhan mengirimkan hujan, ya, sebagai jawaban atas doa-doa orang saleh yang penuh kuasa,
Demikian pula sebagai jawaban atas dua-dua orang benar yang penuh kuasa, dia mengirimkan kesehatan ya yang memulihkan hidup kita. Ya, kesehatan, berkat, kegembiraan, penyegaran ya kepada orang-orang beriman yang lemah, kering, lelah, ya, membutuhkan perjuangan, sentuhan yang menyegarkan dari surga. Ya. Dan minggu ini, minggu depan ya kita akan masuk dalam Pilpres, kan? Hari Rabu ini sudah. Ya, saya tidak tahu seberapa aware Anda melihat kondisi saat ini. Ya, kita harus banyak berdoa. Ya, sebentar dalam menaikkan doa syafaat kita perlu berdoa. Karena ini situasi yang tidak biasa. Ya, situasi di Indonesia sekarang ini tidak biasa. Ya, itu gelombang mahasiswa itu tidak akan berhenti, saudara. Kalau menurut yang saya pahami ya itu dengan suara dari guru-guru besar, kemudian para rohaniwan, ya kan, para budayawan, ahli-ahli hukum, ya itu gelombang demonstrasi itu tidak akan selesai dan bahkan mungkin ya bisa akan terus bereskalasi setelah Pilpres. Ya kita doakan untuk keselamatan bangsa dan negara kita dan kita ambil waktu sungguh-sungguh ya sampai dengan hari Rabu ini ya dan kita tidak tahu apakah satu putaran atau dua putaran. Tapi kita doakan, ya kita ingat ya peristiwa 98 itu seperti apa. Ribuan orang mati loh pada waktu itu ya. Ya ribuan orang mati, kerusuhan terjadi ya di beberapa kota di Jakarta, di Solo, ya kan. Ya, kita doakan itu tidak terjadi tahun ini. Ya Tuhan tetap mengambil kendali ya atas. Kita berdoa sungguh-sungguh dan kita percaya ya Tuhan berdaulat. Kita perlu mengusir ya roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, ya, roh pemecah, ya, roh kematian, ya kan, roh kekacauan eh, untuk menyerang ya ini Indonesia. Kita doakan supaya Tuhan. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk menutup kita dalam doa sambil menaikkan doa. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami terus boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang senang berdoa, cinta berdoa, membangun hubungan kami dengan Tuhan lebih erat lagi, dan menaruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan semakin mempercayai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami pada pagi hari ini bersatu hati, membawa bangsa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana pemilihan presiden tinggal beberapa hari lagi. Kami sungguh mohon anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Kiranya pemilihan presiden, pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, tertib. Kiranya Tuhan berkasihan kepada kami, berikanlah kepada kami pemimpin yang baik di hadapan Tuhan, yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami dan
membawa bangsa dan negara kami kepada kemajuan kesejahteraan. Biarlah hukum, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan boleh memerintah di dalam bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, untuk aparat keamanan, TNI, Polri, untuk semua orang yang Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah tunjuk untuk menjadi pemimpin kami, untuk melaksanakan hukum, menjaga kedamaian, memastikan kesejahteraan rakyat. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berikan hikmat, berikan hati nurani yang bersih yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, kiranya terus boleh menjadi pendoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami serahkan juga setiap kami masing-masing Tuhan dalam segala situasi dan kehidupan kami masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik di tengah keluarga maupun di dalam masyarakat. Kiranya Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami, generasi di bawah kami Tuhan. Kami yang bekerja, yang belajar, yang merawat orang tua, mendampingi orang tua. Kami sebagai orang tua di masa lanjut usia, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Tahu bahwa kasih Tuhan senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita supaya kita tidak lupa akan iman kita dan kita berakar dalam iman kita kepada Tuhan. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji Tuhan. Bapa, ku percaya padamu. Selalu setia, selalu ada Kau Bapakku.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami berdoa. Karena doa adalah cara kami dapat berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, dan juga mengakui bahwa kami tidak sanggup, Engkau sanggup. Karena itu kami mau datang kepadamu. Sekali lagi Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah bangsa kami itu. Kirimkanlah malaikat-malaikat surgawi dari setiap penjuru Indonesia menjagai bangsa ini dari perpecahan, dari kerusakan, dari anarki. Kami mohon Tuhan supaya Engkau sendiri yang terus mengendalikan kepemimpinan nasional di Indonesia, sehingga siapapun yang akan memimpin bangsa ini dapat membawa bangsa ini kepada kemajuan, menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang diberkati oleh Tuhan dalam segala. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.